Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Kali ini Realme mengeluarkan kembali sebuah smartphone, dan ini adalah smartphone series yang angka mereka, jadi ini adalah Realme 8 series. Dan tentunya ini adalah handphone penerus dari generasi Realme 7 atau Realme 7 sebelumnya. Dan yang ada di tangan saya ini adalah Realme 8. Jadi ini bukan varian yang Pro ya, ini adalah Realme 8 biasa. Ada beberapa hal yang saya suka dari Realme 8 ini. Salah satunya adalah tertulis di bagian kerdus di belakang di sini, yaitu super slim dan light body. Artinya di sini bodinya tipis dan terasa ringan, karena ini didukung dengan desain dari handphonenya itu sendiri. Karena dia di sini menggunakan desain melengkung atau curve pada bagian pinggir-pinggirnya, sehingga ini membuat kita merasa di tangan itu handphonenya menjadi lebih tipis. Dan ini juga membuat kita merasa lebih nyaman untuk menggenggam si handphonenya ini. Dan kali ini Realme juga melakukan sesuatu yang fresh, belum pernah dilakukan oleh manufaktur atau pabrikan manapun, yaitu meletakkan tulisan Dare to Live di bagian belakangnya di sini. Dan menurut saya ini sebuah tindakan yang sangat berani yang dilakukan oleh Realme. Ya, semuanya kembali ke selera kita masing-masing dengan tulisan di bagian belakangnya di sini. Kalau saya pribadi sih nggak mempermasalahkan adanya tulisan di belakang sini ya. Tapi kalau kalian emang nggak suka dengan tulisan ini, kalian bisa pasang casing di handphone ini untuk menutupi si tulisannya ini. Untuk bagian layar, Realme 8 ini menggunakan layar dengan ukuran 6,4 inci yang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Kalau boleh jujur, panel Super AMOLED-nya ini menurut saya warnanya cantik banget, dan dia juga punya kecerahan maksimal hingga 1000 nits yang membuat kita bisa melihat gambar di layar ini pada saat siang hari dengan terik matahari yang luar biasa, kita masih bisa melihat gambarnya dengan baik. Selain itu, panelnya ini juga sudah mempunyai touch sampling rate hingga 180 Hz, dan juga ada in-display fingerprint scanner. Dan fingerprint scannernya ini menurut saya lumayan cepat, bukan lumayan cepat sih, menurut saya cepat banget tuh fingerprint scannernya. Tuh. Tapi kalau berbicara harga, sebenarnya saya belum tahu berapa harga dari Realme 8 ini. Karena saya membuat videonya ini sebelum tanggal launching dan tanggal pengumuman harga dari handphone ini. Perkiraan saya harganya bisa di angka 2 juta atau hampir 3 juta atau bahkan 3 juta lebih sedikit ya. Dan kalau melihat dari harga tersebut, menggunakan panel Super AMOLED ini merupakan sesuatu yang good deal banget menurut saya. Berbicara performa, handphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G95, RAM 8GB dengan LPDDR4, kemudian internal storage-nya 128GB, dan memorinya masih bisa kita ekspansi hingga 256GB menggunakan micro SD card eksternal. Dan kita bisa menggunakan micro SD card-nya itu berbarengan dengan dual SIM-nya, karena dia mempunyai 3 slot secara langsung, jadi 2 nano SIM ditambah satu lagi untuk micro SD card slot-nya. Menurut saya performa dari handphone ini kalau kita pakai sehari-hari itu sudah lebih dari cukup performanya. Dan berbicara untuk bermain games, saya juga merasakan untuk bermain game sudah sangat-sangat cukup performanya. Dan jika kalian masih penasaran bagaimana performa handphone ini saat bermain games, kalian bisa melihat video-video review lainnya yang khusus membahas tentang performa gaming dari handphone ini. Sebenarnya yang pengen saya bahas lebih mendalam adalah tentang kamera belakang dari Realme 8 ini. Realme 8 ini membawa kamera beresolusi 64 megapiksel dengan berbagai macam peningkatan di mode foto dan mode videonya. Untuk kamera utamanya dia mempunyai resolusi 64 megapiksel, kemudian kamera ultra wide angle-nya 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan ada satu lagi kamera hitam putih atau black and white 2 megapiksel juga. Sedangkan kamera depannya dia memiliki resolusi 16 megapiksel. Mari kita lihat hasil foto yang diambil menggunakan kamera handphone ini. Saya suka dengan hasil warna yang dihasilkan di foto ini, dan apalagi kalau kita aktifkan mode HDR-nya atau mode HDR-nya, yang mana itu akan membuat detail pada langit-langitnya menjadi lebih terlihat. Dan hasilnya kelihatan dari foto ini, yang mana kameranya terlihat jelas, begitu juga hasil foto di awan di bagian belakangnya. Kamera handphone ini juga memiliki fitur zoom hingga 10 kali zoom. Tapi zoomnya ini dilakukan dengan digital zoom, bukan secara optical zoom.
Jadi kita nggak bisa mengharapkan hasil foto yang bagus ketika kita melakukan zoom pada handphone ini. Begitu juga dengan kamera depannya, saya suka hasil dari kamera depannya ini, dan fiturnya bekerja seperti contoh pada hasil foto dengan mode portrait ini. Untuk hasil foto di malam hari dengan mode malam, ini seakan sudah menjadi ciri khasnya Realme. Kita selalu bisa mendapatkan hasil foto yang bagus menggunakan mode malamnya ini. Handphone ini juga memiliki fitur makro, dan ini adalah hasil foto kalau kita menggunakan kamera normalnya, dan yang ini adalah hasil dari kamera makronya. Selanjutnya begini hasil video dari handphone ini. Nah, ini contoh video dari kamera depannya dengan resolusi Full HD dengan frame rate-nya 30 frame per second ya. Ini juga hasil dari video kamera depannya, Full HD 30 frame per second tapi dengan mode Ultra Steady ya. Jadi videonya sedikit lebih nge-crop daripada yang sebelumnya. Kalau ini menggunakan kamera utamanya, kamera belakang dengan resolusi Full HD dengan 60 frame per second. Dan yang ini juga direkam menggunakan kamera belakangnya, tapi dengan resolusi 4K 30 frame per second. Karena di sini maksimalnya 4K hanya bisa 30 frame per second, sedangkan yang Full HD bisa merekam hingga 60 frame per second. Nggak sampai di situ aja, handphone ini juga punya mode slow-mo untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Ini adalah hasil slow-mo kamera depannya dengan resolusi Full HD 120 frame per second. Sedangkan kamera belakangnya bisa merekam slow-mo hingga 240 frame per second, tapi resolusinya hanya di 720p ya. Kalau kita pengen naikin ke Full HD 1080p, dia hanya bisa merekam 120 frame per second sama seperti kamera depannya tadi. Kemudian juga ada fitur Dual View Video, jadi ini bisa merekam bagian kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Dan ada 3 pilihan layout untuk videonya, mau yang seperti ini, atau yang bulat seperti ini, atau yang saling menyamping seperti ini. Nah, ini contoh videonya. Jadi ini kayaknya bagus banget buat kalian yang pengen nge-review sesuatu dan kalian nggak pengen ketinggalan di dalam videonya. Kemudian juga ada mode movie pada handphone ini. Jadi kita bisa merekam video dengan cara manual dan mengatur settingannya secara manual sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan dalam mode ini juga kita bisa merekam videonya dengan kamera ultra wide angle-nya. Karena pada mode video biasa kita hanya bisa merekam dengan kamera utamanya. Kemudian di sini juga ada Starry Mode. Jadi fungsinya buat ambil foto bintang dan dia akan melakukan long exposure foto dengan waktu kurang lebih sekitar 4 menit. Dan ini hasil fotonya. Kemudian juga ada fitur lainnya yang sudah menjadi hal yang umum seperti panorama, time-lapse, dan text scanner. Selanjutnya yang terakhir adalah dari segi baterainya. Realme 8 ini mempunyai baterai dengan ukuran 5000 mAh. Dan ketika saya mencoba menggunakan handphone ini, saya nggak bisa ngabisin baterainya dalam 1 hari. Bahkan bisa bertahan sampai hampir 3 hari, jadi 2 hari lebih sedikit. Tapi kalau kalian merasa masih kurang dengan performa baterai dari handphone ini, kalian bisa ngecharge handphone ini dengan kepala charger bawaannya. Jadi dalam pembelian handphone ini, kalian sudah mendapatkan kepala charger 30 watt. Dan Realme mengatakan handphone ini bisa ngecharge dari 0% sampai 50% itu dalam 26 menit. Kalau pengetesan saya pribadi menggunakan handphone ini, saya coba ngecharge handphone ini selama 30 menit dari baterai 4%, itu bisa naik ke 60%. Dan itu menurut saya sangat cepat banget ngecharge-nya, mengingat dia baterainya tadi adalah 5000 mAh. Jadi menurut saya salah satu alasan untuk mempertimbangkan membeli handphone ini adalah bagian kameranya dan kemudian bagian baterainya. Tapi semuanya kembali lagi kepada kebutuhan kita masing-masing. Jadi apakah Realme 8 ini memenuhi kebutuhan kalian? Oke, jadi sampai di sini dulu video pembahasan tentang Realme 8 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram saya di bawah sini.
Jangan lupa juga subscribe di channel ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.